jumpa lagi di Erna Online. Kita akan membuat flipbook seperti ini ya. Ada komunitas didukung oleh kemudian ini ya. Oke, kita akan membuat seperti ini. Nah, ini adalah media pembelajaran kita. Kemudian ini adalah soal. Itu. Nah, bagaimana caranya? Simak terus di Erna Online. Bagaimana keadaan kalian? Tentu sehat-sehat saja. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat sampul. Jadi sampul ini bisa dibuat menggunakan Canva. Ya, jangan lupa menyematkan untuk komunitas KKVI didukung oleh kemudian Dikora dan Balai Tekomdik. Kemudian di sini tertulis VCT batch 7. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan dengan cover ini. Yang pertama adalah kita download ya. Saya akan menjelaskan dua cara. Jadi yang pertama adalah kita download sebagai PDF. Nah, jadi cover ini kita PDF kan. Nah, dan cara kedua adalah kita download sebagai JPG. Nah, kita sudah punya dua file untuk sampul ini. Baiklah, kita cut, kemudian kita taruh di folder ini. Oke. Nah, di sini kita ada file JPG-nya dan kita ada file PDF-nya. Kemudian yang tentu disiapkan adalah bukunya. Jadi bukunya ini yang harus kita siapkan lengkap dengan kata pengantar, kemudian daftar isi, ini saya belum buat ya, kemudian isinya, dan juga nanti ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, silahkan dilengkapi. Nah, ini kalau kita buat di sini, kita punya file JPG, berarti ini harus kita turunkan J. Untuk halaman pertamanya adalah sampul. Nah, kita bisa insert di sini. Kita bisa insertkan dari sini ya. Nah, sini. Nah, tapi kita harus benar-benar membuatnya flat ya. Jadi ini juga harus diturunin. Nah, ini. Kemudian kita harus membuatnya full satu halaman. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, sepertinya kesulitan. Kalau memang kesulitan di sini, kita ada cara kedua. Ya, cara kedua yaitu kita sudah punya buku ini tanpa cover, sehingga halaman pertama adalah kata pengantar, kemudian di sini ada daftar isi. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk di sini menyediakan satu halaman. Ini ada halaman khusus nanti tempat kita meletakkan file YouTube, kemudian soal latihan. Nah, ini memang harus disediakan space. Nah, ini kalau sudah selesai kita save as aja sebagai PDF. Nah, di ini modul Word-nya ya. Oke. Nah, ini kita sudah punya
dua buah file PDF. Yang pertama adalah tadi yang dari Word, kemudian yang kedua adalah covernya ya. Jadi kita sudah punya dua file PDF. Nah, ini saya kasih nama cover buku ya. Cover buku. Oke. Kita sudah punya file PDF ini, sehingga kita harus merger, meletakkan covernya di depan di posisi paling depan. Nah, ini kita punya yang namanya I love PDF. Kita search saja ilovepdf.com, kemudian kita bisa merger ya, merger PDF itu menyatukan. Jadi di sini ada, kita klik di bagian cover buku, kemudian modulnya ya, kemudian di open. Nah, dia nanti akan merger di sini. Kemudian kita klik merge ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan satu buah file merger PDF-nya. Kita klik download. Maka di sini akan ada satu file ini ya, I love merge ini. Nah, ini di sini kita akan mendapatkan satu file ini ya. Nah, loh, filenya kok yang sini besar sekali, yang sini kecil. Nah, itu tidak usah kita pikirkan, tidak apa-apa. Nanti di di Flip PDF Pro nya dia sudah akan tertata dengan sendirinya ya. Ini saya taruh di sini. Nah, ini saya kasih nama PDF untuk diolah. Oke. Nah, kemudian kita siapkan untuk Flip PDF Pro nya. Nah, kemudian di sini ada new project, pilih yang HTML5 ya. Jadi yang HTML5, karena sekarang Flash sudah tidak akan dikenali browser lagi. Kemudian ini kita browse tempat dimana kita tadi menyimpan file PDF untuk diolah tadi ya. Nah, ini ada PDF untuk diolah, kita open. Kemudian ini kita pilih yang medium quality ya, medium file size, supaya filenya tidak terlalu besar. Kemudian all page ya, yang lain sudah tidak usah dihiraukan. Kemudian kita import now. Maka kita akan mengimport file PDF kita tadi ke dalam bentuk flipbook. Nah, untuk membuat cover, Bapak Ibu bisa melihat di akun channel saya yang belajar Canva itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi silahkan. Nah, ini kita sudah punya ini dengan satu ini ya. Nah, oke. Nah, ini kita sudah punya, maka kita akan meletakkan video kita. Kita klik edit, kemudian kita pilih di bagian tadi kita menyediakan space untuk soal latihan.
dan juga untuk video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran yang diminta adalah file YouTube, maka kita klik file YouTube-nya di YouTube-nya ini. Nah, video ID ya, ini untuk video ID ini kita harus membuka dulu YouTube-nya. Kemudian misalnya saya ada di Oke, saya ada di sini. Kemudian yang akan saya sisihkan adalah ini ya. Maka untuk lebih amannya kita pilih yang file share ini aja. Kemudian akan ada alamat URL-nya, kita copy semua. Nah, kemudian di sini kita paste, Ctrl V ya. Nah, kalau sudah kita sekalian membuat soal latihan ya. Untuk soal latihan ini kita menggunakan button more, kemudian button ya. Untuk buttonnya ini silahkan bisa memilih yang disukai ya, yang mana yang disukai, bagus-bagus ya. Nah, misalnya saya menyukai ini warna ungu ini ya. Oke, saya klik di sini. Kemudian ini ada caption, misalnya soal latihan. Oke, nah soal latihan. Kemudian ini ya bisa dibesarkan, kurang besar misalnya ya, ini bisa dibesarkan font size nya ya, terlalu besar ya. Kemudian position, reflection apa dan seterusnya silahkan pelajari lebih lanjut. Untuk font color bisa juga dipindah gitu ya. Nah, kita akan ini untuk membesarkan view-nya ada di sebelah bawah ya ini. Nah, itu view-nya kayak di Word itu. Nah, untuk soal latihan ini mari kita membuat untuk latihan soalnya ya. Ada add action. Jadi kita aktifkan di sini, kita pilih soal latihannya, ada tanda kursornya di sini, kemudian kita klik add action. Kemudian di sini ini default aja tidak apa-apa. Kemudian kita klik open quiz. Ya, di sini kita klik, maka akan muncul di sebelah kanannya ini kita tambahkan add question. Oh ya, Bapak Ibu harus sudah membuat soal ya. Jadi soal memang sudah harus disiapkan di dalam file. Nah, ini ada soal untuk flipbooknya memang kita berikan terpisah ya. Jadi kita bisa kopas di sini. Nah, cara yang paling cepat itu ini ya, nomor 1 misalnya ini. Kita Ctrl C atau copy, kemudian di sini Ctrl V ya atau paste. Kemudian di sini ya, kita bisa Ctrl X kemudian Ctrl V ya. Ctrl X kemudian Ctrl V, Ctrl X kemudian Ctrl V, Ctrl X kemudian Ctrl V ya. Nah, ini karena ada 4 berarti kurang 1 lagi ya. Ctrl X kemudian Ctrl V. Nah, jawabannya adalah variabel. Berarti di sini kita pilih yang nomor 2 ini ya, true. Nah, kemudian kita bisa hapus ini
ya. Ini adalah kunci jawabannya. Kemudian correct answer, kita akan memunculkan pop up apa ketika siswa menjawab benar. Nah, biasanya di game anak saya itu bilangnya kamu hebat. Nah, kemudian kalau dia menjawab salah, kita bisa bilang coba lagi ya, atau kamu belum betul, seperti itu. Ini enggak, coba lagi ya. Nah, jawaban kamu belum benar. Nah, ini supaya lebih mudah, ini kita buka notepad, kemudian yang ini kita kopas di sini ya. Nah, Ctrl C copy, Ctrl V paste ya. Jadi di sini untuk soal nomor 2 save and next. Nah, ini dia akan memunculkan bagian yang kosong. Kemudian ini kita copy lagi, Ctrl C Ctrl V ya. Kemudian Ctrl X Ctrl V, Ctrl X Ctrl V, Ctrl X Ctrl V. Nah, begitu seterusnya sampai jawaban itu pilihan itu selesai. Kemudian ini tadi answer E berarti konstanta. Kemudian correct answernya kita copy dari notepad, Ctrl C Ctrl V di sini. Kemudian Ctrl C Ctrl V. Nah, ini tinggal di blok del dari keyboard ya. Kemudian ini contohnya 2 saja deh, terus di OK. Maka kita akan punya 2 soal, kemudian kita OK. Nah, ini sudah selesai. Nanti bisa menambah-nambahkan lagi. Nah, soal yang dibuat itu 10 soal ya, minimal 10 soal. Kemudian kita save and exit. Nah, ketika kita save and exit ini, kita menyimpan projectnya di softwarenya, tetapi kita belum menyimpan projectnya di ini apa namanya, drive kita ya. Misalnya ini kita simpan sebagai untuk diolah NIT. Nah, ini nanti save type-nya flipping book project ya. Flipping book project kayak kalau docx kayak gitu kalau Microsoft. Kita save, maka kita akan mendapatkan di sini ini file project yang nanti bisa kita edit kalau misalnya ada kesalahan dan seterusnya. Nah, untuk saran kami di Fluid Builder kalau mau menambahkan ini ya, itu nanti setelah akhir ge. Jadi terkadang sudah kita ubah tapi ternyata tidak tampil. Nah, ini video pembelajarannya. Kalau misalnya loh kok kekecilan seperti itu, kan besar ini. Nah, kita bisa edit page lagi. Nah, edit page lagi, diklik edit page tadi ya. Terus kita lihat di sini karena ini tadi kurang maksimal. Nah, ini bisa kita lebarkan lagi, kita besarkan lagi, bisa. Terus kita save and exit lagi. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Nah, ini lebih lebar. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa mengubah ini ya, flip buildernya ini supaya kelihatan. Ini nih kita bikin sendiri nih logo saya ini. Nah,
kita juga bisa mengganti ini background ya. Nah, misalnya kita mau mengganti ini flip buildernya, kita lihat yang sebelah kiri ini ya. Ini ada toolbar setting, kemudian pada toolbar setting ini kita cari yang logo. Di toolbar setting ini ya, kemudian kita klik general setting, ini ada logo setting ya. Logo setting kita klik, maka akan ada logo image. Nah, logo image kita browse, kemudian kita ganti dengan logo KKVI ya. Jadi di sini nah, ini ada logo KKVI ini ya. Nah, mau yang panjang atau yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini kok belum berubah, masih ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini menyala ya. Berarti dia minta diklik. Kemudian kita apply change, maka dia akan refresh. Maka di sini akan ada logo KKVI. Nah, kalau semisalnya di sini itu tidak terlihat, berarti ini karena tulisannya sama-sama gelap, maka kita bisa mengganti toolbar colornya. Toolbar colornya misalnya kita ganti dengan abu-abu ya. Jadi diklik di sini, masih di logo setting ini ada toolbar color, kemudian kita klik browse, kemudian kita klik abu-abu. Nah, ini harus klik apply change lagi untuk melihat perubahan. Nah, ini ada abu-abu, tetapi ketika abu-abu kita lihat bahwa di sini toolbarnya ini kemudian tidak terlalu terlihat, maka itu bisa diklik di icon color. Icon colornya kita bisa ubah dia di hitam atau di biru atau di hijau, silahkan, yang penting nanti terlihat. Apply change lagi. Nah, maka dia akan menjadi hitam ya. Jadi kita pilih icon colornya jadi hitam. Nah, jadi seperti ini, berarti kita sudah selesai. Nah, untuk mengganti ini background default kayunya, ini bisa kita pilih yang background setting ya, display setting, kemudian di background image file ini. Jadi display setting. Nah, ini display setting, kemudian di background setting. Nah, ini ada background image ya. Nah, ini kita klik, kita browse, kemudian kita cari yang background yang kita inginkan. Oke, kemudian apply change lagi. Nah, maka ini adalah nanti backgroundnya ya. Kita dapat backgroundnya ini. Nah, ini kita sudah selesai. Kemudian kita klik publish. Nah, ini ada output foldernya. Kita pilih yang ini ya, buku kumpul. Ini kita bikin folder baru, kemudian select, kemudian di sini ada file name-nya. Nah, ini file name-nya kita kasih nama index Margareta Erna ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pilih HTML5 flash boleh, HTML5 only boleh. Nah, jadi nanti
saya coba untuk ini ya, saya buatnya HTML5 only, kemudian compress to zip, jangan lupa nanti yang dikumpulkan itu, kemudian convert. Oke, jadi di sini kita nanti akan mendapatkan ini ya, file ini buku kumpul dalam bentuk ini, kita rename ya, HTML ya, Margareta Erna underscore flipbook HTML. Oke, ini nanti yang kita kumpulkan ini. Kemudian kita juga akan mengumpulkan dalam bentuk WordPress plugin-nya ya. WordPress plugin nanti dalam bentuk zip. Ini kita browse di tempat yang sama tadi, buku kumpul. Kemudian file name-nya ini kita kasih nama depan aja, Margareta Erna underscore flipbook WordPress plugin, kemudian indeksnya sama, kemudian HTML5 only convert. Nah, ini kita sudah dapat ini ya. Untuk kita cancel aja. Untuk file ketiga ini yang nanti kita akan play itu adalah exe. Nah, ini nanti yang akan kita kumpulkan juga, kemudian kita buat presentasi ini ya. Nah, ini exe, kemudian di sini HTML5 only exe ya. Nah, ini dalam bentuk exe. Kalau exe memang tidak ada zip ya, jadi exe itu sudah dalam bentuk satu file. Ini untuk desktop. Nah, ini di close, kemudian kita bisa dapat exe nya ini ya. Nah, ini exe nya ini yang nanti kita gunakan untuk presentasi. Kalau blog, kemudian nah ini, nah kita bisa apply ya. Kemudian soal latihan, nah ini nomor 1 misalnya variabel, wah kamu hebat berarti betul. Kemudian nextnya misalnya P, ini array ya. Nah, next. Nah, duration 50% ya. Jadi kita hanya betul 1 dari 2. Nah, terima kasih.